Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap tentang serangan Zionis Yahudi ke jalur Gaza Palestina. Israel terus menyerang Gaza Palestina. Korban terus berjatuhan. Hingga April 2025 lebih dari 50.000 warga Palestina, diantaranya anak-anak dan perempuan, syahid. Ratusan luka-luka, ribuan bangunan termasuk masjid, rumah sakit dan sekolah, serta infrastruktur seperti jalan, jembatan, sarana air bersih hancur oleh kebiadaban Zionis Yahudi itu. Korban terus-menerus berjatuhan. Korban akan terus bertambah bila serangan Zionis Yahudi itu berlanjut. Sejauh ini belum terlihat nyata upaya dari dunia Islam, khususnya dari penguasa di negeri Arab seperti Mesir, Arab Saudi, dan lainnya, untuk menghentikan agresi yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Mereka tetap bungkam, seolah-olah di depan mereka tidak terjadi apa-apa. Yang dilakukan baru sebatas retorika, kutukan atau persiapan untuk pengiriman bahan makanan, obat-obatan, peralatan, dan tenaga medis. Itu pun seperti yang sudah. Belum tentu bisa sampai dan lancar masuk ke wilayah Gaza karena terhambat di perbatasan atau sengaja dihalang-halangi oleh Zionis Yahudi. Akibatnya korban lama tidak segera mendapat pengobatan, sementara korban yang baru terus berjatuhan. Sangatlah nyata, Zionis Israel terus-menerus melakukan kejahatan terhadap penduduk Palestina. Tingkat kejahatannya itu makin meningkat dari waktu ke waktu. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan rezim negara Arab lain yang justru membungkam bangsanya sendiri dan terus berusaha mengadakan normalisasi hubungan dengan pemerintah Zionis Israel serta membantu Amerika Serikat dan mengontrol kawasan. Berkenaan dengan hal itu, kami para tokoh perubahan menyatakan mengutuk serangan Zionis Yahudi ke wilayah jalur Gaza dan mengutuk juga pemerintah Amerika Serikat dan negara barat lain yang nyata-nyata mendukung serangan biadab itu. Untuk hal itu kami menyerukan, pertama, kepada kepala negara di negeri muslim untuk segera bertindak nyata menghentikan serangan itu. Cara paling efektif adalah mengirimkan tentara ke wilayah Gaza. Bila masing-masing negara mengirimkan sekitar 500 tentara saja, maka paling tidak bisa terhimpun 25.000 tentara dari lebih 50 negara muslim, termasuk dari kita, dari Indonesia, yang bergabung di dalam OKI. Hanya dengan cara ini sajalah rakyat di jalur Gaza bisa dilindungi dan sekaligus serangan yang dilakukan oleh Israel bisa dihentikan. Kedua, kepada Presiden Prabowo untuk mengambil prakarsa penting bagi negara terlaksananya pengiriman tentara dari negara muslim itu dengan segera. Sebagai negeri muslim terbesar, langkah Presiden Prabowo ini pasti akan sangat berpengaruh dalam menggerakkan negeri muslim lain guna mengambil langkah penting yang akan diperlakukan untuk menyelamatkan rakyat di jalur Gaza. Sungguh, wilayah Palestina itu tidak akan bisa dibebaskan kecuali dengan mobilisasi tentara muslim ke sana, yaitu untuk mengusir Zionis dari wilayah Palestina. Pembebasan Masjid Aqsa dan mengembalikan seluruh wilayah Palestina yang diberkati yang kali ini adalah dalam rangka menegakkan pengukuhan umat Islam. 3. Terus berdiam diri dan tidak melakukan langkah apapun dan hanya sebatas mengecam tidak bisa diartikan lain kecuali bahwa para kepala negara negeri muslim itu telah secara langsung membiarkan terjadinya pembantaian di jalur Gaza dan secara tidak langsung telah mendukung Israel melakukan pembiadaban di wilayah Palestina itu. Ini adalah pengkhianatan. Ini adalah pengkhianatan keji terhadap Allah, Rasul dan umatnya seluruh dunia, khususnya yang tinggal di wilayah jalur Gaza. Keempat,
menyuruhkan kepada umat Islam di dunia untuk segera bersama-sama melakukan aksi solidaritas untuk warga Palestina di Gaza di dalam segala bentuknya. Seluruh komponen umat Islam untuk dengan sungguh-sungguh saling bahu-membahu berjuang untuk bersama-sama bagi tegaknya kembalinya syariah dan khilafah. Hanya dalam naungan khilafah lah, hanya dengan naungan khilafah lah umat Islam yang jumlahnya hampir 2 miliar ini bisa bersatu dan menjadi kuat. Sehingga perlindungan terhadap harkat dan martabat umat Islam di berbagai wilayah termasuk di Palestina bisa dilakukan dengan nyata. Dan dengan cara itu kezaliman Zionis Israel tidak terus berulang kali dalam terjadi seperti selama ini. Bahkan lebih jauh, tanah Palestina yang selama ini dijajah oleh Israel disebut kembali insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hei orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya untuk menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Surat Al-Anfal ayat 24. Jakarta 19 April 2025, 20 Syawal 1440 Hijriah, ditandatangani para tokoh perubahan Indonesia. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu